hari yang penuh semangat. Saya selaku moderator sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Bapak Direktur Holding Prayoga Damanik selaku Direktur Perusahaan PT Viva Furnitur. Yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan yang hadir dalam rapat bulanan pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sampai sekarang kita masih diberi keselamatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan penuh semangat, sehingga dapat tercapainya tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja yang bagus untuk bulan atau tahun yang akan mendatang tanpa halangan atau kekurangan sedikit pun. Sebelum kita memulai rapat pada sore hari ini, sebaiknya kita mengisi absen terlebih dahulu. Baiklah, kita masuk ke agenda rapat kita. Pertama, pembukaan yakni dari saya yang sedang berlangsung. Lalu kata sambutan dari Bapak Direktur. Mohon kepada Bapak Direktur untuk memberi kata sambutan kepada setiap per divisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi selaku moderator, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada sore hari ini dalam rangka untuk menghadiri acara rapat bulanan kita. Oke, langsung saja, saya tidak mau panjang lebar, langsung ke intinya saja. Saya harap acara rapat kita hari ini bisa berjalan dengan baik, kondusif, tertib, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi kita nantinya. Oke, langsung saja saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak Direktur telah memberikan kata sambutan, kata sepatah kata yang mungkin menjadi tujuan rapat kita di sore hari ini agar bisa meningkatkan hasil yang lebih baik untuk bulan atau tujuan yang akan datang. Presentasi dari divisi marketing oleh Ibu Romalia Siombing. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan juga rekan-rekan sekalian yang telah memberikan saya kesempatan, dan saya di sini akan memberikan 3 topik penting mengenai pemasaran kita di bulan yang lalu. Jadi, poin pertama, terdapat strategi pemasaran yang tidak matang sehingga mengakibatkan penjualan yang tidak efektif. Yang kedua, cara promosi yang kurang tepat sehingga menyebabkan menurunnya target penjualan. Yang ketiga, kurangnya relasi maupun mitra dengan berbagai perusahaan. Bisa kita lihat dari grafik selanjutnya. Nah, dari data grafik marketing, berdasarkan target 3 bulan terakhir, kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Mulai dari Oktober hingga Januari, itu mengalami penurunan sebanyak 250. Umumnya, kami bagian dari marketing terlalu fokus pada produk dan produk tanpa memperhatikan kebutuhan dan preferensi dari pelanggan, sehingga hal inilah yang menjadikan kurangnya target penjualan dan kurang maksimal, sehingga juga berdampak kepada pendapatan dari perusahaan kita. Kepada Ibu Romalia Siombing, terima kasih telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya presentasi dari divisi RD oleh Ibu Mesya Frenti Cynthia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan semua rekan-rekan seperjuangan. Baik. Di sini di divisi HRD kita mengalami beberapa permasalahan, Pak. Yang pertama itu adanya rendahnya kinerja karyawan yang mempengaruhi hasil kerja suatu tim dalam perusahaan yang terdampak pada pencapaian target. Ini berhubungan juga dengan divisi marketing tadi, Pak. Yang kedua itu menurunnya kedisiplinan karyawan seperti keterlambatan, kepulangan yang tidak sesuai jam kerja atau sesuai dengan SOP perusahaan kita. Yang ketiga itu adanya konflik antar karyawan senior dan junior dan antar anggota tim. Yang bermasalah itu apakah dari pihak divisi sales atau bukan? Mohon maaf, Pak,
Konflik antar karyawan ini bukan dari divisi marketing ataupun sales, Pak. Ini dari divisi logistik, Pak. Penurunan omset kita di bagian marketing itu, Pak, karena kita kurangnya pelatihan terhadap karyawan, Pak. Jadi juga kepuasan karyawan itu terhadap perusahaan kita. Oke, baik. Silakan. Baik, Pak. Makasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan juga rekan-rekan sekalian yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, saya selaku divisi keuangan akan memberikan laporan hasil keuangan perusahaan selama 1 bulan terakhir. Oke. Next. Ya, seperti grafik di depan ini, bahwasanya di bulan Januari grafik perusahaan kita ini mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Penurunan penjualan perusahaan ini disebabkan karena adanya kesalahan dari divisi marketing. Sedangkan perusahaan kita ini memiliki banyak pengeluaran tetapi tidak sebanding dengan pemasukannya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya laporkan tentang keuangan perusahaan kita, kurang dan lebihnya. Mungkin interupsi untuk Bu Erni ya sebagai divisi keuangan. Mungkin singkat saja ya. Seharusnya Anda itu lebih mengontrol lagi uang yang keluar. Jika memang tidak memungkinkan target itu dicapai, jangan dikasih terus modalnya. Karena nanti sia-sia juga ujungnya kan. Jadi di cross check kembali apakah targetnya sesuai dengan budget kita dan potensinya gimana. Jadi jangan asal-asal beri dana aja gitu. Bantu saya kan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ernestuti telah mempresentasikan. Selanjutnya presentasi dari Bapak Habib Kusuma dari Divisi Operasional dan Logistik. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan atas kesempatan ini dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan melaporkan sebagai Divisi Operasional dan Logistik tentang ketersediaan stok dan sebagainya. Di sini saya memiliki 3 poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pelayanan operasional yang efektif dan efisien. Oke, yang pertama adalah tentang pelayanan yang efektif dan efisien. Dari yang kita simak dari beberapa divisi tadi atas penurunannya omset kita, Pak, pada bulan-bulan kemarin, itu disebabkan oleh pelayanan kita yang kurang efektif dan efisien. Jadi perusahaan kita itu harus menerapkan hal semacam ini, Pak, yang dimana keefisienan biaya yang pertama, Pak. Dari yang kita simak dari divisi keuangan yang memang omset ini perusahaan ini sangat turun drastis, Pak. Jadi kita harus menerapkan yang namanya efisiensi biaya, dimana perusahaan kita harus bisa mengoptimalkan pengeluaran demi meminimalkan biaya. Yang kedua, Pak, ada peningkatan kualitas produk atau jasa. Ini juga sangat penting. Dan ketiga, peningkatan produktivitas. Dan yang keempat adalah peningkatan kinerja. Ya, bagaimana yang disampaikan oleh divisi HRD tentang SDM kita. Dan yang terakhir adalah faktor yang sangat penting, yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Baik, kita masuk poin yang kedua, yaitu ketersediaan. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ketersediaan stok barang yang memenuhi permintaan pelanggan. Baik, Pak, di sini saya akan melaporkan ketersediaan stok kita. Bahwasannya kalau stok kita itu, Pak, sangat cukup untuk memenuhi permintaan pasar, tanpa ada kurang atau apapun, itu sangat cukup, Pak. Jadi untuk poin yang ketiga, ketersediaan cek resi pengiriman barang. Di sini perusahaan kita memang sudah memakai yang namanya cek resi pengiriman barang yang bisa
memberitahu kita posisi barang kita di mana dan tepatnya di lokasi mana, dan juga konsumen kita bisa melihat juga Pak pengirimannya sudah sampai di mana barang yang mereka minta. Baik Pak. Oke, mungkin sedikit interupsi Bapak Habib. Ya. Apakah ada barang-barang yang mungkin cacat sampai di pengiriman? Ada Pak. Di sini saya sudah ada kayak contoh komplain dari konsumen kita. Bisa kita lihat di sini Pak. Di sini ada sebuah kaki kursi, ya, dan lemari. Nah, permasalahannya ini yang mereka komplain adalah ya kursi yang lepas pengaitnya Pak, dan juga lemari ini komplainnya adalah engselnya Pak. Oke. Apakah sudah Anda cek itu kembali? Bahwasannya memang dari pihak kesalahan dari kita atau memang dari perusahaan usamanya? Baik Pak, untuk kesalahan ini memang pure dari perusahaan kita Pak. Memang pada saat pengecekan barang, perusahaan kita memang selalu Pak, sebelum pengiriman saya sudah melakukan quality control yang sangat memang ketat dan teliti, yang dimana memang kecil kemungkinan untuk terjadi seperti ini Pak. Tapi beda lagi Pak jika kita kan mengirimkan barang melalui jalur darat. Ya, seperti kita ketahui sekarang musim hujan, banjir atau jalan rusak yang bisa menyebabkan barang-barang kita ini seperti ini Pak, karena terjadinya trouble di jalan. Oke. Mungkin untuk di masa yang akan datang Anda bisa lebih meningkatkan lagi, Baik Pak. manage ulang supaya produk dari perusahaan kita ini tidak memberikan dampak yang negatif pada konsumen, karena trade itu nomor satu. Kalau konsumen tidak percaya ke kita, bagaimana membeli barang kita, ya kan? Oke. Mungkin itu saja. Ya, baik Pak, rekan-rekan saya, terima kasih. Mungkin sekian laporan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada setiap divisi yang telah menyampaikan tanggapan, solusi, dan saran di sore hari ini. Kembali kepada Bapak Direktur untuk memberi tanggapan atas presentasi rapat pada sore hari ini. Oke, baik, terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang telah memberikan presentasinya, keluh kesahnya selama ini. Tapi yang saya heran, kok nggak ada ya ngasih solusi gitu ya? Mungkin ada visi misinya untuk bulan ke depan, planning-planningnya gitu dari semua divisi. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih sering mengontrol rekan saya, terkhususnya untuk yang sales. Saya akan mengajak mereka untuk melakukan strategi yang lebih matang lagi sehingga tidak terjadi lagi penurunan yang drastis seperti saat ini. Oke, saya rasa sore hari ini cukup rapat kita. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Semoga kedepannya lebih giat lagi untuk bekerjanya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Direktur telah memberikan tanggapan kepada per divisi di perusahaan ini. Hasil rapat kita pada sore hari ini, yang pertama dari divisi marketing itu melakukan perencanaan. Dari per divisi keuangan itu nanti akan menjumpai Pak Direktur. Sekian rapat hari ini. Baiklah, saya selaku moderator sangat berterima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan menyinggung hati para rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Selamat sore. Saya izin keluar dulu ya.